Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Nurzalilan, NIM 1807919. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengecoran logam. Ketika kita melakukan pengecoran logam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu flow. Flow atau bisa disebut aliran cetakan atau jalur cetakan atau laju cairan di dalam cetakan tersebut. Jadi di mana laju tersebut yang akan mengarahkan cairan untuk mengisi ruang yang ada dalam cetakan. Dalam hal ini, hukum Bernoulli dapat diaplikasikan. Lalu ada juga Reynolds number. Jadi dari laju ini menghasilkan turbulensi atau tidak, kita bisa melihatnya. Lalu hal yang perlu diperhatikan yang selanjutnya yaitu heat transfer. Nah, jadi ketika cairan masuk ke dalam flow, ke dalam aliran atau ke dalam laju cairan, apa yang akan terjadi pada cetakannya? Apa yang akan terjadi pada cairan tersebut? Di situ heat transfer harus benar-benar diperhatikan. Perpindahan panas yang akan terjadi ketika cairan logam mulai memasuki cetakan. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu selection of mold material. Jadi harus diperhatikan juga material apa yang akan dipilih ketika kita ingin membuat suatu cetakan, karena harus menyesuaikan juga dengan apa yang akan kita cetak. Kita ingin membuat benda apa, lalu materialnya apa, hasilnya seperti apa. Pemilihan material cetakan pun perlu diperhatikan. Lalu solidification, nucleation, and growth. Nah, jadi setelah cairan membeku, apa yang akan terjadi setelah cairan didinginkan? Apakah struktur atomnya akan berkembang atau tidak? Dapat kita lihat nanti. Lalu ada juga ketika solidifikasi, untuk mengontrol solidifikasi ada juga beberapa hal yang menentukan solidifikasi, yaitu ukuran atau size, shape, uniformity, dan chemical composition. Jadi ukurannya harus diperhatikan. Lalu apakah setelah dibuka ada yang ingin dibuang atau tidak permukaannya atau bagaimana. Lalu uniformity, apakah bentuknya sama atau beda secara keseluruhan cetakannya. Lalu chemical composition seperti diagram PASA itu perlu diperhatikan
ketika suatu material bercampur dengan material lain, ketika dicairkan itu mendapat jadi seperti apa, seperti itu. Jadi persentase materialnya harus sama-sama diperhatikan, karena itu pun menentukan langkah-langkah yang akan diambil, seperti titik leburnya harus berapa derajat dan lain sebagainya. Lalu ada salah satu teknik pengecoran, yaitu casting. Casting merupakan teknik mencairkan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Penuangan ini bisa manual, bisa juga dengan cara dipres. Nah, lalu ada tahapan-tahapan ketika kita melakukan proses casting. Secara garis besar, tahapan casting dibagi menjadi 3, yaitu melelehkan, menuangkan, dan menunggu hingga dingin. Tapi pada kenyataannya, tahapannya tidak semudah itu. Tahapan casting itu dimulai dari mendesain cast. Kita desain dulu bentuknya mau seperti apa, lalu kita mulai membuat pola. Setelah didesain kita buat pola, lalu setelah fix, setelah yakin, kita baru buat cetakannya. Setelah cetakannya selesai, baru kita bisa melakukan proses melelehkan logam, mencairkan logam. Setelah logam mencair, lalu tuangkan cairan tersebut ke dalam cetakan dan menunggu hingga dingin. Nah, ketika kita melakukan pada tahapan proses pencairan logam, ketika melelehkan logam, kita juga harus mempunyai pegangan, yaitu salah satunya diagram fasa. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti misalkan titik didih atau titik mencairnya suatu logam itu katakanlah 800 derajat Celcius. Tapi jika kita tidak mempunyai angka tersebut, ada kemungkinan logam tersebut beku ketika dituangkan atau terlalu panas, yang sehingga membuat cairan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu ketika proses menunggu dingin, itu pun ditentukan dengan apa yang ingin kita inginkan, bentuk apa yang kita inginkan, atau sifat mekanik apa yang kita inginkan. Pada proses tunggu atau pendinginan, kita bisa melakukan proses quenching atau didiamkan, atau dicelup kepada air atau kepada oli. Cara-cara tersebut menentukan bentuk atau struktur yang dihasilkan. Seperti itu.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.